Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Apa kebahagiaanmu dalam hidup? Apa yang kemudian membuat kita itu bersuka cita atau berbahagia dan ada damai di sana? Setiap orang punya kebahagiaan tersendiri. Ada yang bahagia karena mendapat suatu peristiwa yang besar dalam hidupnya. Tapi ada orang yang kemudian bahagia hanya dengan pengalaman kecil dalam hidupnya, yang bagi orang lain itu biasa saja, tapi itulah kebahagiaannya. Dan ada orang juga yang berbahagia karena mendapat hadiah, berbahagia karena bisa menolong orang lain, dan bisa berbahagia karena merasa dicintai oleh sesama. Semua orang yang bahagia akan merasa tenang dan tidak mau beranjak dari situasi bahagia tersebut. Karena itu kita bisa memahami kenapa orang sedih ketika ada perpisahan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan di hari Minggu Prapaskah yang kedua ini menceritakan tentang kebahagiaan karena ada bersama dengan Tuhan, ada bersama dalam naungan kasih-Nya, dalam janji-janji setia-Nya. 3 murid, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus, merasa bahagia karena bisa melihat Yesus yang berubah rupa dalam peristiwa transfigurasi, dalam kemuliaannya. Tidak hanya itu, mereka juga bahagia karena bisa melihat Musa dan Elia. Dan karena kebahagiaan yang begitu besar dalam diri, maka Petrus mengatakan, baiknya kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kebahagiaan begitu besar. Tetapi Yesus kemudian mengingatkan mereka bahwa tujuan mereka di tempat ini bukan untuk diam dalam kebahagiaan atau dalam kemuliaan itu, melainkan untuk menjalankan tugas perutusan dari Bapa sendiri. Maka Yesus kemudian meminta mereka untuk turun. Kebahagiaan juga dialami yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, yakni oleh Abraham yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa semua bangsa. Ia dijanjikan untuk mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu, Abraham setia pada janji-janji yang disampaikan oleh Bapa di surga. Begitu pula yang kita dengarkan dari Rasul Paulus, berbahagia karena hidup yang fana ini mengajak semua orang untuk menyadari bahwa hidup yang fana ini kemudian diubah menjadi pribadi surgawi, menjadi serupa dengan putranya. Maka kita yang hidup di dalam dosa, hidup yang dimana kita mentuhankan perut, memuliakan aib, dan mementingkan kepentingan duniawi, kini dibebaskan untuk hidup baru, hidup sebagai manusia surgawi. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kebahagiaan itu senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua yang mencari dalam hidup ini. Kebahagiaan itu akan dilimpahkan kepada kita, dan kebahagiaannya itu kekal sifatnya, bukan kebahagiaan yang hanya sementara saja. Saya bahagia karena dapat hadiah, tetapi kita bahagia karena kita turut diselamatkan, kebahagiaan yang kekal abadi. Maka kita belajar dari Abraham untuk percaya pada janji-janji yang disampaikan oleh Tuhan, yang kita dengarkan dalam kitab suci, dalam ajaran-ajaran. Begitu juga kita belajar seperti Rasul Paulus, di mana kita semua hidup dalam iman, harap, dan kasih, dan kemudian meyakini bahwa keselamatan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan akan datang dalam hidup kita.
Untuk itu, hari-hari ini, di masa Prapaskah ini, kita semua diajak untuk setia pada ajarannya, mendengarkan sabdanya, percaya pada janji-janji setianya. Teguhkanlah iman kita dan berdiri dalam namanya. Maka kebahagiaan itu kemudian nyata dalam hidup kita. Kebahagiaan yang datang bukan karena kita banyak harta, tetapi karena kita mendapat keselamatan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Pakailah kesempatan masa Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh, agar kita semua yang mungkin kotor oleh dosa ini kini hidup baru, kini hidup bercahaya seperti jubah Yesus yang kilau gemilang. Dan juga kita menjadi pribadi-pribadi baru yang setia seperti Abraham, dan juga pribadi baru yang siap bersaksi seperti Paulus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.